Sebelum ceritanya dimulai, apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Jimat yang kau inginkan ada di tanganku, ucap Yeking yang tiba-tiba muncul di sana. Tentu saja kedatangan Yeking langsung membuat suasana di sana menjadi hening sejenak. Fasyong tak percaya bahwa Yeking masih hidup. Yeking berterima kasih kepada Fasyong sebab berkat dia, Yeking tidak hanya hidup, tetapi juga sangat sehat. Fasyong menertawakan Yeking yang datang sendirian. Fasyong menduga kalau mungkin Yeking juga selamat dengan meninggalkan rekan-rekannya. Mungkin timnya berada dalam situasi yang lebih buruk daripada tim miliknya dan benar-benar sudah musnah. Yeking mengatakan agar Fasyong jangan menjadi orang yang suka mengadu domba tentang hal ini. Tidak seperti dirinya, Yeking tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Dengan alasan keamanan, Yeking menyuruh mereka untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian Yeking maju dan memasukkan jimat itu ke dalam pintu batu. Seketika itu pula pintu abis pun terbuka di hadapan mereka semua. Setelah masuk ke dalam, mereka dihadapkan oleh anak tangga yang cukup banyak dan mengarah ke bawah. Namun sebelum mereka berjalan menuruni anak tangga itu, Fasyong bertanya bagaimana bisa jimat itu ada di tangan Yeking. Fasyong menduga kalau Yeking telah mencurinya dari bos di luar canyon. Mage yang mendengar pertanyaan dari Fasyong, dia mengatakan jika skill mencuri legendaris dari kelas pekerjaan memang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan material dari musuh tanpa harus menghabisi mereka. Namun Fasyong mengetahui jika pekerjaan Yeking yang telah dipublikasikan adalah seorang pemulung. Fasyong bisa menerimanya kalau si mage itu mengatakan kalau dia memiliki kemampuan mengumpulkan sampah legendaris. Tapi apakah mungkin juga dihitung? Yeking kesal, dia menyuruh mereka semua untuk diam dan tidak usah memikirkan dirinya. Yeking menjelaskan jika dia telah menghabisi Okma bersama dengan beberapa pengganggu lainnya. Fasyong tak begitu saja percaya dengan yang dikatakan oleh Yeking. Dia maju dan memegang pundak Yeking sembari bertanya bagaimana Yeking bisa menghabisi makhluk itu. Bahkan sebelumnya, mereka semua saat bersama-sama pun tidak sebanding dengannya. Jadi bagaimana mungkin Yeking melakukannya? Yeking tak mengatakan apapun lagi untuk menjelaskan kepada Fasyong. Dia langsung mengayunkan tangannya ke arah dinding batu di sebelahnya dan langsung menghancurkan dinding batu itu. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Yeking itu membuat Fasyong dan yang lainnya sangat terkejut. Setelah melakukannya, Yeking bertanya apakah Fasyong juga ingin mencobanya. Fasyong ketakutan. Dia mengatakan jika dia mengerti sekarang. Fasyong juga memuji Yeking yang benar-benar mengesankan. Fasyong juga bertanya apakah mereka sekarang berada dalam hubungan kerjasama. Fasyong memberitahukan bahwa dia juga punya cukup banyak orang yang hidup untuk mengisi beberapa slot di tim. Fasyong meminta Yeking untuk memikirkan bagaimana jika ruang terakhir membutuhkan beberapa orang untuk memecahkan teka-teki. Yeking terlihat sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Fasyong. Namun dia menyuruh Fasyong untuk melakukan sesuka hatinya saja. Fasyong kembali menjelaskan jika di dalam abis, tentu saja yang kuat seperti Yeking lah yang berhak mengambil keputusan. Tapi begitu mereka keluar dari abis, Yeking tetap membutuhkan identitas Fasyong untuk menarik peringkat kelompok pemburu milik Yeking. Fasyong masih mencoba mencari muka di hadapan Yeking. Dia masih terus mengikuti Yeking. Fasyong mengatakan jika sekarang mereka hampir setara di tempat itu. Menurut tradisi,
harta terakhir habis harus dibagi rata berdasarkan jumlah anggota tim. Tim Hunting Herd memiliki 5 orang, sedangkan tim Scavenger hanya punya 1 orang saja. Jadi pembagiannya 5 melawan 1. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba salah satu kaki dari mereka menginjak sebuah pemicu jebakan. Benar saja, sepersekian detik setelah pemicu jebakan itu terinjak, sebuah tembakan melesat cepat ke arah mereka. Yeking langsung melompat ke samping untuk menghindar, serta berteriak kepada semua orang untuk segera menyebar dan menghindar karena ada jebakan. Namun salah satu dari anggota Hunting Herd yang tak sempat menghindar, di beberapa tubuhnya berlubang oleh jebakan yang mengarah kepadanya. Tentu saja hal itu langsung membuatnya langsung menghadap ke Sang Pencipta. Anggota Hunting Herd yang lainnya langsung melihat ke belakang ketika mengetahui salah satu dari temannya tewas hanya karena terkena sebuah jebakan. Yeking tak peduli dengan orang itu. Dia hanya menghela nafasnya dan mengatakan jika sekarang pembagiannya menjadi 4 lawan 1. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil keluar dari jalan yang dipenuhi oleh banyak jebakan. Mereka langsung duduk dan terlihat kelelahan. Si Mage lega karena akhirnya mereka telah aman. Dan si manusia bertopeng tak percaya bahwa perangkapnya sangatlah menakutkan. Namun di antara mereka hanya Yekinglah yang terlihat biasa saja. Tiba-tiba Yeking dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata di hadapannya saat ini dia melihat banyak notifikasi yang memberitahukan bahwa perangkapnya terlihat di sana. Yeking kesal, dia tahu jika mereka belum lepas dari jebakan, dan di sana masih banyak jebakan yang menanti mereka. Untuk mengaktifkan jebakan itu, kemudian Yeking memukul sebuah tiang batu yang ada di sampingnya hingga hancur. Tiang itu hancur dan runtuh ke bawah hingga kembali mengaktifkan jebakan yang ada di sana. Tiba-tiba dari arah lain, terlihat kilauan cahaya kecil yang cukup banyak mengarah ke arah mereka. Fasion dan Mage tak percaya melihat ada banyak jebakan yang mengarah ke arah mereka. Fasion bahkan hanya bisa membuka mulutnya saja dan tak bisa melakukan apapun karena sangat ketakutan. Bagaikan seorang pahlawan, Yeking maju dan meminta menyerahkan semua itu padanya. Yeking langsung menghadang anak panah yang mengarah ke arah mereka semua menggunakan Gravity Vortex. Namun Fasion yang ketakutan, dia langsung melompat untuk menghindar. Anak panah yang berhasil dihalau langsung tertelan oleh Gravity Vortex. Setelah anak panah yang terakhir sudah berhasil dihancurkan, Yeking mengatakan jika semua perangkapnya telah dihancurkan, jadi mereka bisa pergi sekarang. Fasion sangat terkejut melihat kekuatan Yeking. Dia bertanya apakah semua atribut Yeking adalah kekuatan. Bahkan si Mage pun juga terkejut. Dia bertanya apa skill yang digunakan oleh Yeking tadi. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Yeking berjalan di depan, sedangkan Fasion beserta kelompoknya berada di belakang. Fasion bertanya, monster macam apa orang ini? Dia bisa menghancurkan semua mekanisme hanya dengan satu pukulan saja. Namun dia terlihat tenang saja. Mage mencoba menghentikan Fasion agar dia berhenti bicara. Mage menjelaskan jika mungkin mereka harus bergantung kepadanya untuk membantu mereka lagi. Fasion masih saja arogan. Dia bertanya apa yang Mage itu takutkan. Yeking hanya 1 orang saja dan mereka ada 5 orang. Mage mengingatkan Fasion jika mereka sekarang hanya tinggal berempat saja. Tiba-tiba Yeking menghentikan langkahnya dan mengejutkan yang lainnya. Fasion bertanya mengapa Yeking berhenti. Apakah ada sesuatu yang tidak beres di depan? Fasion pun akhirnya paham tanpa menunggu jawaban dari Yeking. Dia sudah melihat sendiri dan dia pun juga terkejut. Ternyata di hadapan mereka ada banyak sekali harta.
anggota Hunting Herd yang haus akan harta pun langsung berlari ke arah tumpukan emas itu. Mereka tak percaya melihat tumpukan gunung emas yang ada di hadapannya. Fasyong mengambil sebongkah kristal. Fasyong belum pernah melihat kristal dengan kemurnian setinggi itu. Mage pun juga sama. Dia juga mengambil sebongkah kristal. Dia mengatakan jika mereka punya semua ini, mereka tidak perlu lagi mengumpulkan sampah lagi. Kemudian Fasyong memerintahkan anggotanya untuk segera mengosongkan ransel mereka sekarang juga dan segera mengemas semua harta karun itu. Dengan semua harta itu, mereka pasti bakal menjadi pusat perhatian saat mereka kembali nanti. Namun, Ye King tetap bertindak waspada. Dia merasa ada yang tidak beres di sana. Tiba-tiba, ada beberapa bongkahan emas yang terjatuh dari atas. Ye King mengetahui dan langsung melihat ke atas. Bahkan sampai-sampai, Ye King yang sebelumnya tenang pun hingga diam dan mengeluarkan keringat di wajahnya. Kemudian, sistem memperingatkan jika ada naga di sana. Ye King tak percaya ada naga di sana. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa naga adalah makhluk yang sangat langka di Abyss. Saat ini, hanya ada catatan pertemuan di dunia Abyss level S. Belum ada lebih dari 5 penampakan di seluruh dunia. Dan terlihatlah di atas tumpukan emas itu, ada 2 buah tanduk. Dan perlahan terlihat sosok wanita dengan tanduk yang terlihat sedang bangun tidur. Dengan mendesah dan suaranya yang lirih, wanita naga itu mengatakan jika ada yang mengganggu tidurnya. Fasyong tak percaya kalau ada wanita di sana. Naga betina menyuruh mereka yang telah mengganggu tidurnya agar melepaskan perlengkapan bagus mereka dan menyimpannya baik-baik, lalu keluar dengan hormat. Naga betina itu kembali tidur dan berpura-pura tidak akan pernah melihat mereka. Apa yang dikatakan oleh naga betina itu benar-benar membuat semua orang bertanya-tanya dengan kelakuan naga itu. Apa aku nggak salah dengar? Sebagai binatang iblis, dia bisa bicara. Dan itu adalah bahasa manusia, ucap Fasyong yang terkejut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.